Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun berada, bersama kami kembali tayang di channel Santrilogi. Saya Hendy Sugianto akan menemani para narasumber yang luar biasa turut hadir bersama kita pada siang hari ini di studio Santrilogi. Tamu istimewa kami yang pertama Bapak Wakapolda Maluku Utara, kami sapa secara pribadi Bapak Brigjen Pol Eko Parasetyo Siswanto. Bapak, selamat datang di studio Santrilogi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Berikutnya saya sapa siswa MAN 1 Ternate sekaligus Ketua OSIS di MAN Model 1 Kota Ternate. Saya sapa Ade Apian Zakwan Baksir. Ya. Selamat datang Ade di studio channel Santrilogi. Ya. Saya sapa tamu kita yang ketiga yaitu siswa MTSN Kota Ternate sekaligus Ketua OSIS juga di MTSN Kota Ternate. Saya sapa, selamat datang Adek Fatima Az-Zahra Iwan. Iya. Baik, sahabat Santrilogi dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membincang santai persoalan vaksinasi dengan tema Bincang Vaksin Wakapolda Maluku Utara bersama milenial. Di sini telah hadir bersama kami. Sudah kami perkenalkan tadi Bapak Wakapolda, Ketua OSIS MTSN Kota Ternate dan Ketua OSIS MAN Kota Ternate yang akan berbagi sudut pandang, berbagi wawasan dan pengalamannya tentang vaksinasi di Maluku Utara. Untuk pertama, saya perkenalkan narasumber yang pertama Bapak Brigjen Pol Eko Parasetyo Siswanto. Beliau menjabat sebagai Wakapolda Maluku Utara. Bapak sudah lama menjabat sebagai Wakapolda di Maluku Utara, Bapak? Saya di Maluku Utara terhitung mulai Januari tahun 2021. Berarti baru 9 bulan Baru jalan. 9 bulan berjalan, Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah ini. Sebelumnya, Pak, sebelum ke Maluku Saya Utara, punya pengalaman udah dari mulai ujung barat Aceh, Sumatera itu, terus Kalimantan, Jawa, dan sekarang ke wilayah Indonesia Timur. Dan ternyata sini alamnya lebih hebat daripada tempat lain. berarti Bapak sudah istilah dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya sekedar informasi, bukan hanya menjadi istilah dari negara kita, tapi juga Bapak sudah menelusuri semua wilayah itu dengan berbagai jabatan dan pengalaman Bapak. Alhamdulillah. Kalau Ade Apian sendiri jabatannya Ketua OSIS ya di Man Model Kota Ternate ya. Sekarang kalau boleh tahu Adek kelas berapa? Saya kelas 12. Kelas 12 di Man Model. Iya. Oke. Kalau Adek Fatima? Saya kelas 9. Kelas 9. Jabatannya masih Ketua OSIS ya. Oke. Asal dari mana? Dari Ternate. Oh, Ternate memang ya, Ternate. Kalau Adek Apian? Dari Ternate juga. Baik. Bapak Wakapolda, di sini kita akan berbincang tentang vaksinasi. Vaksinasi yang memang menjadi prioritas pemerintah dalam rangka untuk melawan atau menekan penyebaran COVID-19, maka dipandang perlu untuk dilakukan vaksinasi secara masif yang memang harus diikuti oleh seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, baik mereka sipil, pegawai negeri ataupun apapun, yang penting warga Indonesia. Target dari negara kita ingin menghadirkan kehidupan yang lebih sehat untuk warganya, sehingga dari kehidupan yang lebih sehat ekonominya akan naik, kan begitu kira-kira. Bapak, bagaimana pandangan Bapak nih tentang vaksinasi yang dari sudut pandang masyarakat responnya berbeda. Ada yang menanggapinya itu ya dianggap konspirasi lah, dianggap apalah, dianggap bisnis lah, sehingga timbullah berbagai hoax di media sosial terlebih, Pak ya. Cukup banyak kita menyimak dengan mudahnya kita melihat isu-isu yang kurang benar mengenai vaksinasi. Bagaimana Bapak menanggapi tentang beredarnya hoax tentang vaksinasi? Baik, terima kasih nih rekan-rekan Santrilogi ini, dan saya ditemani adik-adik yang cakep, yang cantik. Aduh, alhamdulillah. Dinamika tentang vaksin memang kita semua mengalami ya, bangsa kita bagi dunia sudah menjadi wabah global. Bahkan secara khusus pemerintah kita, Pak Jokowi, pada saat
tahun kemarin, tahun ini maksud saya, itu sudah mencanangkan akan vaksinasi semuanya. Saya masih ingat Bapak Jokowi itu mengambil inisiasi bahwa semua warga negara Indonesia itu akan divaksin. Bahkan beliau menyatakan gratis. Waduh, Gratis. luar biasa Mas gitu ya. Saya- Beliau divaksin tanggal 13 Januari, masih ingat. Kebetulan Mas, saya divaksin di Maluku Utara itu tanggal 14 Januari, satu hari setelah Pak Jokowi. Saya divaksin di Rumah Sakit Suwifi. Dan waktu itu memang karena orang pertama ada rasa was-was. Rasa was-was. Sehingga waktu saya divaksin dengan beberapa pejabat provinsi, itu ada ketegangan. Tegangan. Di samping kita was-was, yang melihat juga banyak. Wah, ini sebagai apa ya, uji coba gitu kan. Tapi alhamdulillah Boleh saya digambarkan was-wasan itu kira-kira di latar belakangnya apa, Pak? pertama Apa- kan ini barang baru ya barang buat baru. kita, sehingga walaupun presiden sudah seperti itu, tapi kita di sini kan baru pertama. Baru pertama. Tapi ya kita akan tetap memberikan hal yang terbaik untuk negara. Apakah ada hubungannya dengan isu yang beredar mengenai tudingan-tudingan miring tentang vaksinasi, hoax-hoax yang beredar? Makanya Mas, pengalaman itu saya Januari tanggal 14. Januari 14, kemudian kedua tanggal 28, dan saya sudah dapat ini Mas, kartu vaksin ini. Mohon maaf ini. Sudah di ini. Sudah Oh ya. dicetak, Pak, ya? Ini. Ini kartu vaksin yang manual. Yang manual. Ya. Sehingga saya begitu divaksin udah aman ini. Ternyata memang belum aman. Saya meyakini bahwa vaksin ini sebagai benteng kita. Mungkin pertahanan itu boleh kuat, boleh tidak. Suatu waktu Betul. saya merasain, walaupun saya sudah kali vaksin, saya ternyata udah ngalami juga isoman. Jadi untuk karena saya sudah divaksin Mas, otomatis daya tahan saya lebih kuat. Lebih kuat. Datang virus itu banyak ngelawan di dalam tubuh saya, sehingga saya termasuk OTG, orang tanpa gejala. Nah, saya juga heran, ini terkait dengan isu-isu seperti ini, jelas pemerintah kita sudah memberikan yang terbaik. Betul. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Itulah inisiatif semuanya. Jadi kalau ada hoax, ada berita-berita yang macam-macam itu, menurut saya tidak ada tempatnya. Bahkan mohon maaf, kalau kita percaya hoax, kalau saya tanda kutip ini ya, pegawai negeri misalnya, Bapak percaya hoax atau pemerintah? Kalau Bapak percaya hoax, ya minta gaji ke sana dong. Minta gaji sama yang bikin hoax itu. Iya, Betul. jangan minta pemerintah. Terus pandangan pemerintah sendiri dalam hal ini, Bapak Wakapolda, terkait dengan para pelaku hoax itu sendiri, bagaimana kira-kira konsekuensi hukum Pak terhadap para pelaku hoax itu? Oh, udah banyak Mas. Jadi kalau di Maluku Utara ini kita sifatnya hanya edukatif ya, take down. Tapi yang di kota-kota besar itu langsung mengambil inisiatif, mengambil tindakan-tindakan proses penyelidikan. Proses hukum, Pak, ya? Iya, proses hukum. Proses hukum. Sehingga memang biar ada dampak jerahnya ya, dan Jerah. sekaligus masyarakat tahu bahwa ini memang ada pelanggaran yang tidak bagus. Dan khusus di Maluku Utara sendiri, saya juga menghimbau untuk saudara-saudaraku di Maluku Utara, janganlah percaya dengan hoax. Itu adalah kegiatan atau upaya-upaya yang menyesatkan. Saya yakin agama kita sini juga mengajarkan terbaik untuk kesehatan tubuh kita dan masyarakat adalah memang satu-satunya kondisi sekarang ini dengan pandemi COVID ini, vaksin adalah ikhtiar terbaik saat ini. Betul. Sedangkan yang seperti masker yang kita pakai, kemudian jaga jarak, itu Jaga sifatnya sementara saja. Sementara. Sehingga vaksin itu mau tidak mau, suka tidak suka, mari kita datang ke gerai-gerai keserbuan vaksin untuk divaksin. Dan ingat, vaksin itu aman dan halal. Aman dan halal dan gratis lagi. Pak. Gratis tambah ini lagi. Yang harus digarisbawahi adalah gratisnya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah sangat banyak memberikan kemudahan-kemudahan Ya, dalam rangka mengupayakan kehidupan yang lebih sehat tentunya. betul. Di samping memang vaksin ini sangat baik untuk meningkatkan imun melawan virus nantinya. Walaupun Bapak sebagaimana tadi disampaikan di awal tidak menjamin untuk tidak terjangkit Ya, Pak, ya, sebagaimana betul. yang Bapak sampaikan tadi, tapi paling tidak ketika sudah divaksin ada imun yang otomatis Lebih. melawan virus Betul, yang baru Mas. masuk. Betul sekali itu. Baik, kalau dinamika di Maluku Utara Pak, upaya vaksinasi atau gebrakan vaksinasi dari Polda sendiri seperti apa Nah, yang ini. sudah dilakukan selama ini? Jadi
dapat saya sampaikan Mas pada kesempatan ini, Maluku Utara ini jumlah warga masyarakat kan 1,2 juta. Yang masuk kategori vaksin itu 954.000 sekian. Itu mulai terhitung bulan Februari Februari tahun 2021. 2021. Sekarang udah 7 bulan menginjak ke 8 bulan. 8 bulan berjalan. Ini kita masih sekitar 17%. 17%. Baru 160.000 sekian. Padahal target kita, pemerintah menetapkan WHO bahkan 70% dari warga yang Dari wajib warga vaksin itu harus tervaksin. supaya herd immunity ya, supaya terwujud sini. Sehingga otomatis kita harus mengejar angka-angka itu, Mas. Kira-kira upaya apa yang dilakukan Nah. oleh Polda untuk mengejar target itu, Ini ada upaya-upaya edukasi dan Pak, ya? sosialisasi. Pertama itu memang bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu edukasi sampai Agustus kemarin. Tapi kita ini masih terlambat. Sementara daerah lain sudah pada naik semua. Sudah eksekusi, Iya, sudah pelaksanaan vaksinasi. Bahkan mohon maaf ini di tempat lain khususnya di Jawa itu ngambil antrian itu subuh udah berdiri di tempat situ. Sementara di kami di sini masih tahap sosialisasi, Pak. Ya? Iya. Makanya Sosialisasi. untuk kali ini bulan ini kita mengajak masyarakat sedikit sedikit upaya, ayo kita tariklah ya. Supaya ini penting barang ini, bukan hal yang sepele, ini penting ini. Penting untuk keselamatan Keselamatan mereka kita semua, sendiri, betul. keselamatan kita bersama tentunya. Dan memang kami sudah koordinasi dengan Satgas Provinsi untuk warga Maluku Utara. Kita akan mencoba kita semuanya ya, warga yang belum divaksin, mari kita berikan semacam teguran sedikit keras lah, ayo vaksin. Bahkan kami pun juga mendesain kegiatan-kegiatan, misalnya di sekolah-sekolah sudah mengajak saya, terus di kantor-kantor, di tempat umum, fasilitas umum, nanti ke depan seperti itu. Bahkan selain upaya edukasi yang sudah masif yang dilakukan oleh Polda, saya juga menyimak proses vaksinasi. Saya kira cukup mudah, Pak, ya, di Maluku Utara ini. Mudah sekali. Dan artinya banyak opsi, banyak alternatif tempat yang bisa warga nikmati. Betul. Artinya untuk meminimalisir antrian sebagaimana yang terjadi di pulau-pulau Ya, Jawa. betul. Di Ternate saya kira titiknya cukup banyak. Banyak. Jadi kita bisa memilih kalau memang dirasa di situ cukup banyak antriannya, ada alternatif lain. Ada. Bahkan saya lihat baru-baru ini vaksinasi bukan istilahnya tidak diam diri dan tidak standby di satu tempat saja, tapi jemput bola, hadir ke beberapa institusi. Betul. Kebetulan kami di YIN Ternate sudah 2 kali vaksinasi, Pak, di sana, dan kami didatangi dari pihak puskesmas dan petugas itu di kampus kami. Dan Ya. ini juga ada 2 pelajar yang nanti bisa berbagi informasi. Ya, betul. Saya cukup menyimak di sekolah mereka juga didatangi untuk divaksinasi. Nah, saya kira upaya-upaya ini cukup memudahkan masyarakat sekali, sangat memudahkan. Betul. Baik, saya lanjut ke Ade Abian. Bisa diceritakan ini selaku perwakilan dari generasi milenial yang Ya. sudah melakukan vaksin, yang sudah melaksanakan vaksin. Gambaran sebelum dilaksanakan vaksin, sebelum ikut vaksin itu seperti apa yang ada di pikiran Ade ini? Mengingat gencarnya informasi, mohon maaf, Pak, ya, informasi hoax seperti yang saya sampaikan di awal itu akan sangat lebih mudah dikonsumsi oleh kalangan milenial karena mereka adalah pengguna dari media sosial yang relatif lebih banyak daripada kami yang sudah relatif lebih tua. Kalau adik-adik yang milenial ini kan memang aktif sekali dengan gadget dan akan sangat mudah mengakses informasi itu walaupun mereka tidak mencari. Ya. Baik, Ade Apian, bagaimana pandangannya sebelum divaksin? Oke, baik. Terima kasih. Menurut saya, jadi Sebelum divaksin. sebelum divaksin itu kan informasinya kan banyak nih, Banyak. maupun dari media sosial, lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, semua pasti ada itu membicarakan tentang vaksin, tentang virus corona tiap hari pasti ada. Tapi biarpun menurut saya waktu itu biarpun lagi panas-panasnya hoaxnya menyebar, tapi belum ada bukti yang jelas. Nah, jadi kalau menurut saya juga ini orang yang menyalahkan bahwa vaksin itu salah itu belum tentu juga. Belum tentu juga salah kan? Iya. Karena tidak terbukti Mm-mm. secara ilmiah, Iya. tidak ada dasar gitu. Tapi kan sudah maksudnya kalau mau lihat informasi yang udah
secara pastinya kan bisa kan kita lihat di televisi kan ya, itu pemerintah punya apa mengikuti pemberitaan yang ada. kan itu udah ada. Nah, cuman entah bagaimana bisa itu informasinya tetap menyebar, jadi bingung kan. Tapi Sempat nggak ada rasa takut untuk vaksin dengan informasi itu, dengan isu yang berkembang liar itu? bukan rasa takut sih, tapi rasa penasaran. Oh, penasaran justru. Iya. Wah, ini menarik ini. Kalau isu yang beragam itu justru membuat orang itu takut untuk vaksin dengan dampak yang berbagai media sampaikan, beginilah, begitulah. Justru ada ini malah penasaran. Memang mohon izin Komandan, kalau milenial memang nyalinya lebih ini ya. Penasaran, maksudnya pengen ngerasain bener nggak seperti itu. Karena kan gitu. ini tiap hari kan ada, maksudnya mau belajar ada cerita Iya, itu, mau ini betul. diganggu terus. Ya sudah menjadi camelan, sudah menjadi konsumsi harian ya. Bukan hanya jadi makanan tapi juga bahan kita ngemel gitu di mana-mana itu kan udah ngomongin vaksin itu kan. Jadi sudah nih ya vaksinnya ya. Kalau boleh tahu Iya. vaksinnya di mana ada? Di Puskesmas Kalumpang. Oh, di Puskesmas ya. Tapi tidak di madrasahnya tidak ya? Oh, sebelum di madrasah kan ini sebelum sosialisasi itu kan saya sudah langsung ke Puskesmas. Oh, sudah Kalumpang. vaksin Iya, duluan. Wah, luar duluan. biasa. Kayak Ini penasaran tadi. Iya. Karena saking penasarannya luar biasa, ini sahabat Santrilogi ini menjadi contoh buat kita semua. Ada Abjan ini padahal di sekolahnya didatangi loh, dilaksanakan vaksin di sekolahnya, tetapi adek ini sebelum adanya sosialisasi dan pelaksanaan di sekolah, malah dia duluan melakukan vaksin, mendatangi puskesmas, puskesmas Kalumpang ya. Iya. Ini menjadi contoh, menjadi teladan buat kita semua generasi milenial bahwa vaksin itu aman dan halal dan sehat tentunya. Ya. Baik, kalau setelah divaksin, ini kan tadi penasaran nih. Motifnya kan penasaran, bener enggak? Dengan berbagai isu, bener enggak terjadi seperti itu? Nah, apa yang dirasakan setelah divaksin? Ini kan vaksinnya untuk masyarakat kan ada 2 kali ya. 2 kali. Nah, jadi untuk yang vaksin pertama sih kata orang-orang kan bilang ada efek sampingnya. Mungkin orang-orang lain tuh ada yang seperti ngantuk. Nah, ngantuk. tapi untuk yang pertama ada rasa apa-apa sih? Tidak ada dampak yang tidak ada keanehan-keanehan begitu, tidak ada ya. Nanti dirasakannya ini vaksin yang kedua. Vaksin yang kedua justru. Iya, Kalau tapi yang kedua tuh tidak ada dampak buruk. Jadi biasanya yang kalau biasa Abian jaga begadang gitu, contohnya 1 malam begadang, itu pasti paginya itu pasti otomatis flu. Kalau tidak besoknya itu harus minta izin ke sekolah bahwa sakit. Tapi bingung bahwa selama 1 minggu ini begadang belajar itu udah sakit. Sehat ya. Iya. Itu setelah divaksin. Iya, yang vaksin kedua. Oh ya, Iya. setelah vaksin kedua. Iya. Lengkap. Kalau perubahan gejala fisik semacam meriang atau ngantuk atau lemas tidak ada. Tidak ada sih, tapi Tidak ada, malahan karena yang awalnya rasa penasaran itu, biasa kan orang yang vaksin kan awalnya orang vaksin takut sakit. Saya punya vaksin takut sehat. Maksudnya bingung gitu, kok bisa sehat gitu. Ini kenapa? Luar biasa ini berbagai reaksi, tapi memang bergantung dengan kondisi fisik ya. Iya. Karena memang mohon izin kalau milenial memang secara fisik memang masih lebih fresh, lebih kuat, sehingga reaksi tidak terlalu nampak. Iya. Kalau di kami dulu informasi yang beredar itu kan dampaknya bisa ngantuk, lapar. Jadi itu kami rasakan seolah-olah benar karena memang kebetulan kami vaksin keduanya itu di bulan puasa. Jadi memang saya benarkan itu kalau dampaknya waktu itu bisa bikin lapar dan ngantuk karena memang posisi pasti waktu vaksinnya juga siang dan juga di bulan puasa. Jadi saya ngerasa lapar dan ngantuk memang. Tapi sebelumnya sih tanpa vaksin pun juga sudah seperti itu karena dampak dari puasa. Saya nambahkan betul. Tadi adik kita itu ini berarti termasuk fisiknya bagus. Bagus berarti. Saya sendiri ngalami begitu suntikan pertama ngantuknya luar biasa 2 hari itu. Hari pertama ngantuk, hari kedua ngantuk lagi, hari ketiga berkurang. Terus satu lagi lapar. Mohon izin Dan, tapi ini bukan di bulan puasa kan? Bukan bulan puasa. Saya lanjut makan karena belum Februari kan, belum puasa. Kalau saya vaksinnya di bulan puasa, jadi kerasa April memang ya. itu. April. Betul. Jadi saya sempat sedikit percaya, oh bener ya ternyata vaksin itu dapat menimbulkan efek ngantuk dan lapar gitu. Tetapi itu tadi, jangan-jangan ini juga pengaruh dari puasa itu sendiri. Iya. Puasa lapar tambah lapar lagi. Jadi tidak bisa menyalahkan vaksinnya, tanpa vaksin pun kalau puasa lapar gitu. Juga, betul. Baik, Adik Fatima.
gimana perasaannya sebelum divaksin nih sehingga sampai berani untuk divaksin? Sebelumnya bagaimana? Terima Silakan. kasih, Pak. Jadi awal-awal dengar isu tuh di berita di TV katanya mau divaksin di seluruh sekolah seluruh Indonesia. Jadi baru dengar tuh kayak wah nanti rasanya gimana? Nanti dampaknya apa kalau setelah disuntik? Tapi setelah Ibu Kepse beritahu bahwa besok mau divaksin, kayak rasa wah kayaknya harus coba deh. Wah, harus tahu itu rasanya gimana. Soalnya dengan isu-isu tuh ada yang bilang nanti sakit bisa kematian, demam. Iya. Kayak gitu, jadi kayak rasa memicu untuk Apalagi dengan berita yang beredar sebut saja misalkan siapa, ada kan kita juga pernah baca itu satu nama katanya divaksin 2 hari divaksin meninggal gitu kan. Ada kan berita itu kan. Padahal urusan kematian wallahualam ya barangkali memang sudah ajalnya terkait dengan vaksin yang mungkin sebenarnya tidak ada kaitan dengan vaksin ya. Adek vaksinnya di mana? di sekolah. Oh di sekolah ya, di MTSN ya. Waktu itu memang program pemerintah atau program yang memang turun sekolah ya, akhirnya vaksinnya di sekolah memang ya. Nah setelah divaksin perubahan secara fisik ada gejala tertentu Ada atau kayak efek ngantuk. Oh benar ya, ngantuk ya. Sama dengan saya berarti. Tapi lapar juga nggak? Enggak, Oh enggak ya. ngantuk aja. Ngantuk ya. Itu di vaksin pertama. Iya, vaksin pertama. Tapi setelah disuntik tuh kayak wah lega gitu. Lega ya. Kayak sudah ada imun gitu di tubuh. ada udah kerasa ya di ini ada semacam imun naik gitu dan stamina kayak lebih sehat gitu ya, lebih seger gitu ya. Baik. Ada di sekolahnya teman-teman juga ini ya rata ya ikut vaksin semua ya. Sudah tuntas berarti ya di Madrasah Sanawiyah ya. Sudah. Baik. Bapak Jenderal, di Maluku Utara seperti yang Bapak Jenderal tadi sampaikan, target dari yang pemerintah canangkan untuk vaksinasi itu relatif rendah Pak ya? Betul. Relatif rendah dengan persentase tadi, mohon maaf berapa persentase? Baru 17%. 17% dari 100% yang mohon maaf 75% ya, yang distandarkan baik oleh WHO dan juga pemerintah targetkan. Nah, kira-kira kalau Jenderal analisa asumsi sementara faktor apa kira-kira? Masifnya sosialisasi dan juga edukasi sudah dilakukan sejauh ini, tetapi capaiannya masih rasa-rasanya masih kurang berimbang. Betul. Dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Polda, Polres, dengan capaian yang dicapai sekarang. Iya, kira-kira. Ya memang betul Mas, seperti itu. Ada hal-hal yang memang kita perkuat dalam tataran atas ya. Stakeholder yang menjadi kunci utama untuk menjadi panutan atau contoh. Dan sekarang ini kami juga selalu menggalang beberapa stakeholder yang menjadi kunci. Seperti kami, mohon maaf kemarin di IN, kemudian di Unhair, kemudian di universitas yang akan kita galang juga ada. Terus kemudian dari tataran tokoh-tokoh juga seperti itu, tokoh kesultanan juga kita galang, supaya ini lebih memudahkan memahami masyarakat bahwa vaksin ini penting. Betul. Dan itu pun memang perlu kita juga perkuat kerjasama dengan struktural dari pihak Pemda, khususnya yang dinaungi oleh mereka adalah pendidikan ya. Pendidikan. Sekolah juga banyak. Sekolah. Ini juga kita galang supaya mengambil inisiasi karena di pusat sana sudah memberikan instruksi. Betul. Sehingga otomatis dari pusat ke bawah harus mengikuti seperti itu. Tapi untuk nilai-nilai di sini memang agak sedikit berbeda. Makanya ini nuansa untuk kearifan lokal ini lebih menguat dengan pola-pola pendekatan dengan tokoh-tokoh lokal. Itu yang penting seperti itu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ya Pak Jenderal, kepercayaan masyarakat terhadap COVID itu sendiri dan juga vaksin sepertinya masih beragam dan masih ya barangkali masih cukup termakan oleh isu hoax itu. Karena kalau saya bisa klasifikasi vaksin ini kan sebagai tindak lanjut atau sebagai reaksi dari adanya COVID begitu. Nah, sementara di masyarakat kita di tatanan dalam hal COVID-nya sendiri, itu masih kontroversial. Betul. Masih ada beberapa pihak yang belum mempercaya tentang COVID itu sendiri. Sehingga
barangkali ini berdampak ya Pak Jenderal Betul. ya, karena tidak percaya COVID, barangkali juga dirasa tidak Perlu. signifikan, tidak Iya, perlu buat betul. apa vaksin begitu. Nah, kira-kira dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, upaya dari Polda yang lebih masif kira-kira apa Anda? Ya. Selain tadi melakukan ini edukasi, Ya. ada upaya lain kira-kira? Ada. Jadi sebelum jawab itu saya ada satu narasi ya. Siap. COVID-19 ini linearnya dengan kata vaksin. Ah, COVID-19 harus Vaksin. vaksin. Vaksin ini ada akronimnya. oh, gitu. Iya, Boleh tahu akronimnya apa? akronimnya aja. Biar kami catat. Iya. Viralkan aku karena ini nyata. Jadi COVID itu nyata, tidak bohong-bohong, tidak kaleng-kaleng. Sehingga keterkaitan antara COVID-19 dengan vaksin memang ada, dilakukanlah vaksin. Betul. Jadi gitu Mas. Jadi pentingnya vaksin, viralkan aku Karena karena ini nyata nyata. adanya. Nyatanya COVID-19. Dan sebagai bentuk reaksi dengan adanya COVID-19. Ya gitu. Betul. Mohon maaf ini. Tapi ini juga masuk benar. Ini Masuk. juga bisa jadi jargon buat kita semua bahwa pentingnya vaksin itu untuk diviralkan karena memang sebelum vaksin viral, COVID-nya sudah viral duluan. Iya. Dan sudah 2 tahun berjalan ini. Baik. Baik, Nah, Bapak. ya kalau masalah tadi itu untuk upaya-upaya kita ya tadi kita menggandeng tadi beberapa stakeholder dan kita ke depan akan lebih banyak proaktif ini. Proaktif. Proaktif sekarang yang kita ambil inisiasi adalah kita akan membuat semacam tim-tim kecil untuk turun ke lapangan di tempat-tempat fasilitas umum, di pelabuhan, di daerah-daerah kawasan wisata, di tempat-tempat nongkrongnya warga, berolahraga, itu akan kita datangi. Dan mohon maaf, pada saat-saat tertentu mungkin kami bisa nanya nanti, Bapak datang ke sini apakah sudah ada vaksinnya? Sudah vaksin atau Belum belum? begitu. Sebaiknya Bapak sudah vaksin. Sudah vaksin. Kalau belum, nanti Bapak kita anjurkan Untuk vaksin. Seperti itu. Baik, sekalian saya klarifikasi nih. Belakangan ini kami cukup mudah menerima informasi via WA Iya. yang gencar beredar, akan dilakukan razia di beberapa tempat, Iya. dan bagi pengendara atau orang yang lewat melintasi tempat itu wajib menunjukkan kartu vaksin sebagaimana yang Pak Jenderal tadi perlihatkan. Iya. Dan jikalau tidak bisa menunjukkan kartu vaksin itu akan dilakukan vaksin di tempat. Saya klarifikasi, apakah benar informasi ini dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Polda barangkali? Jadi konsep kami, pola kami adalah tetap persuasif edukatif. Jadi warga-warga kita yang mungkin nanti di jalan ataupun di mana ketemu ada tim ini akan dicek, Bapak sudah vaksin atau belum. Dan kami juga secara khusus mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait itu, seperti misalnya pelabuhan. Pelabuhan. Nah, kantor pelabuhan membuat tulisan pengumuman supaya yang masuk di kawasan ini semua harus bervaksin, bervaksin. baik kartu maupun aplikasi ya. Kami datang membackup, Oh, gitu loh, supaya menguatkan bahwa warga yang ada di dalam area tadi itu sudah vaksin. Kalau belum, memang kita catat. Oh, Kita catat. tapi tidak divaksin seketika Belum, waktu itu belum. kan. Nah, soalnya informasi yang beredar Nggak. seperti itu. Nah, ini penting untuk diluruskan bahwa tindakan dari pemerintah tidak se ekstrim itu. Ya. Soalnya mohon izin Pak Jenderal, ini juga menjadi semacam ada rasa ketakutan tersendiri bagi Ya. warga, seolah-olah mereka itu takut melintasi daerah tertentu, takutnya nanti terjaring razia, langsung divaksin di tempat. Ya. Mengingat mereka barangkali secara kondisi fisik masih belum siap, Ya. barangkali sakit atau ada gejala bawaan, Ya. atau belum sarapan barangkali. Nah, berarti itu tidak benar adanya. Kalau nanti pemerintah hadir memastikan setiap warganya sudah divaksin atau belum dengan cara melakukan pengecekan dan Ya. menganjurkan untuk Ya. melakukan vaksin, itu benar adanya Betul, ya. betul. Baik. Bahkan kita membuat semacam Mas, catatan. Catatan Kita catat warga kita yang belum vaksin yang itu memang kedapatan belum divaksin akan ada didata, data, ya. akan Data, didata, ada. yang kemudian nanti dikoordinasikan dengan pihak terkait Ya, untuk betul. dijadwalkan dilakukan proses Betul. vaksin itu sendiri. Baik. Betul, seperti itu. Pak, Dan ya. silakan. Baik, boleh dilanjut, boleh Dan dilanjut. Saya menghimbau kepada warga Maluku Utara juga, kalau memang ada hal-hal yang sifatnya mungkin ada rasa khawatir, kemudian rasa kurang enak, ya memang wajar. Karena kita sementara ini mohon maaf untuk
warga Maluku Utara dalam kacamata capaian vaksinasi memang masih rendah. Masih rendah. Maka dari itu saya juga menghimbau supaya yang belum vaksin ini ya segera vaksin. Nggak usah takut lah. Kalau udah vaksin kemanapun welcome kok. Welcome dan aman, ya pastinya. Mau ke mana pun boleh lah. Betul. Apalagi kembali ke tadi, prosesnya cukup mudah Ya. dan titik aksesnya pun cukup banyak. Banyak. Tinggal kita pilih yang mana. Sekiranya Ya. memang oke lah sibuk dan bekerja, misalkan tidak ada waktu banyak untuk meluangkan waktu hadir ke tempat itu melakukan vaksin. Tapi sekarang kan ada layanan jemput. Ada Ya. layanan Iya. ini istilahnya kalau saya tadi membahasakan jemput bola. Ya. Jadi dari pihak pemerintah hadir ke beberapa tempat seperti Betul. sekolahan dan fasilitas umum. Betul. Tinggal datang saja ke sana, yang penting memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan. Ya. Baik, yang terakhir Bapak Jenderal, barangkali ada pesan buat kami nih, buat warga Maluku Utara khususnya. Ya. Barangkali ada pesan terakhir terkait dengan vaksinasi itu sendiri. Baik, saya pertama terima kasih nih adik-adik pelajar nih ya. Terima kasih sampaikan teman-teman. Karena memang 12 tahun ke atas kan sudah ada kewajiban ya, boleh bukan. Dan kalau bisa seperti adik kita ini, semua udah vaksin. Dan saya terima kasih. Ke depan mungkin pelajar dan khusus juga mahasiswa akan mendapat prioritas untuk kegiatan vaksinasi. Iya. Sebelum kita akhiri nih Mas, saya secara khusus ucapan terima kasih pada saudaraku yang sudah bervaksin. Tolong diajak keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita untuk segera vaksin. Yakinlah bahwa vaksin ini tidak ada jeleknya. Semua yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan kebijakan vaksinasi adalah hal yang baik. Vaksin aman dan halal. Mari datang beramai-ramai. Mari ngajak semuanya, silahkan di Maluku Utara sudah tersedia semua puskesmas dan beberapa tempat yang menjadi tempat yang ditentukan oleh masyarakat. Kami dari pihak kepolisian tetap menerima masukan kepolisian Satgas ya khususnya, termasuk kepolisian di dalamnya, menerima masukan terkait dengan proses capaian angka vaksinasi di Maluku Utara ini supaya kita kejar wilayah lain yang sudah tinggi. Mari sama-sama kita bergandeng tangan dan kita bisa mencapai angka 70%, insya Allah herd immunity bisa tercapai. Satu pantun nih Mas, Oh, siap. pergi ke laut mancing ikan baronang. Baronangnya diolah jadi ikan asin. Cakep. Kita bersama-sama datang bergandeng tangan untuk meningkatkan di Maluku Utara ini angka vaksin. Cakep. Luar biasa. Ternyata Pak Jenderal, Bapak Wakapolda, selain beliau jabatannya sebagai Wakapolda, beliau juga jago berpantun. Baik, Adik Apian, barangkali ada pesan buat teman dan generasi milenial yang terkait dengan vaksin. Jujur saja, saya juga kan manusia ya. Maksudnya pastikan ada salah. Nah, untuk informasinya sama seperti saya informasikan kepada siswa-siswa, apalagi kan saya punya jabatan di Ketua OSIS di sekolah kan. Betul. Saya katakan kepada mereka bahwa informasi yang Anda dengar dari lingkungan manapun, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah adalah satu, yaitu tidak pasti. Tapi bagaimana cara kita memastikan itu kepastiannya, yaitu kita yang sudah terbukti vaksin, yang sudah vaksin. Nah, bahkan Aben sendiri pun, Aben bilang ke mereka, lihat Abian yang sudah vaksin belum mati. Kan Sehat-sehat saja. Iya, buktinya Jadi kan bukti nyata. Iya. Jadi kembalikan kepada mereka, ini tidak boleh menjadikan patokan bahwa kalian vaksin karena mendengarkan informasi dari orang lain. Harus memang seikhlasnya bahwa ini jujur karena kalian vaksin itu dari pribadi kalian sendiri. Itu saja. Karena memang kalian butuh Iya. untuk Mm-mm. kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat Ya, tentunya. yang pastinya. Baik, terima kasih. Adik Fatimah, barangkali ada pesan buat teman-temannya. Ya, jadi untuk teman-teman, sebenarnya kalian tuh tidak usah ada rasa khawatir buat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Pemerintah telah menjamin bahwa vaksinasi ke kita itu sudah aman dan juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa menambah imun tubuh kita. Jadi jangan takut untuk divaksin. Siap. Baik, Amin. terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jenderal atas kehadirannya di studio kami, Adik Apian dan Adik Fatimah di studio Santriologi. Terima kasih sudah berbagi banyak hal terkait pengalamannya tentang vaksinasi di Maluku Utara. Baik, sahabat Santriologi yang berbahagia dimanapun berada. Sekian kebersamaan kita pada kali ini. Terima kasih atas
partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kita semua yang sudah hadir di sini. Jazakumullah khairan katsiran, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.